Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Sudah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua murid memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Jahra, Hadir. Misa, Hadir. Bulan, Sakit. Nida, Izin. Nur Aini. Sakit. Oh, udah. Nah, kan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materi usaha dan energi ya. Ada yang mau menjelaskan apa itu usaha dan energi? Saya Bu. Ya, kan. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Jadi, rumus usaha W per F kali X. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ada dua, energi kinetik dan energi potensial. Ya, baik, benar. Tepuk tangan. Baik, nah untuk sekarang kita akan mempelajari materi mengenai momentum dan impuls. Nah, ada yang tahu apa itu momentum dan impuls? Bu. Ya? Yang saya tahu momentum dan impuls itu sering dibahas pada peristiwa tabrakan. Ya, benar. Tabrakan adalah salah satu contoh yang menggunakan konsep momentum ya. Nah, jadi momentum itu dapat didefinisikan sebagai besaran vektor yang arahnya itu sama dengan kecepatan benda tersebut ya. Nah, kalau kita masukkan dalam persamaan ya, P sama dengan M kali P. P itu adalah momentum, M adalah massa, dan P adalah kecepatan. Jadi besar momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan ya. Jadi semakin besar massa atau kecepatannya, maka momentum suatu benda itu akan semakin besar pula. Nah, impuls adalah besar. Nah, sedangkan untuk impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda. Nah, kalau kita buat persamaan ya, I sama dengan F dikali T. Nah, I itu adalah impuls, F itu adalah gaya, dan T itu adalah waktu. Nah, di mana F itu adalah M dikali A sesuai dengan hukum kedua Newton ya. Nah, kalau persamaan F itu dimasukkan ke dalam persamaan impuls, maka impuls juga dapat didefinisikan sebagai perubahan momentum. Paham? Paham. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya Bu. Nah, ya. Selain pada tabrakan, momentum terjadi pada peristiwa apa lagi Bu? Nah, untuk contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya, momentum contohnya terjadi pada permainan kelereng. Tahu permainan kelereng? Tahu. Nah, selain itu juga bisa terjadi pada permainan bola biliar. Tahu yang bola dipukul itu? Ya. Nah, selain itu juga bisa terjadi pada bola jatuh bebas. Nah, kan ketika bola dijatuhkan, akan ada pemantulan. Nah, pemantulan itu bisa disebut dengan momentumnya ya. Bisa juga pada roket. Kan roket melaju ya ke atas. Nah, itu bisa menggunakan konsep momentum. Nah, untuk sekarang Ibu punya video simulasi ya. Selain itu juga Ibu punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, sebelum itu kita bagi kelompok dulu ya. Nah, untuk kelompok Jahra
Ega dan Nisa dengan Wulan ya. Nah, untuk pertanyaannya dapat kalian lihat bentar. Nah, Ibu bagikan ya. Nih. Nah, nanti kan ada video simulasi. Nah, kalian amati ya video itu. Kemudian kalian buat beberapa pertanyaan berkenaan dengan video itu ya. Nah, setelah itu kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu ya. Nah, sekarang kalian lihat simulasinya. Ya, kelihatan? Silakan kalian kerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, siapa yang mau menerangkan atau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Nah, silakan. Jadi, berdasarkan yang kita amati pada video tersebut, mengapa mobil lebih rusak lebih pernah dibanding mobil karena Mengapa mobil? Jadi, berdasarkan yang kita amati pada video tersebut, mengapa mobil 2 lebih rusak lebih parah dibanding mobil 1? Karena memiliki kecepatan lebih besar dibanding dengan mobil 1. Sesuai dengan persamaan momentum, P sama dengan MP, maka momentum mobil 2 lebih besar dibanding momentum mobil 1. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan persamaan momentum P sama dengan MP, maka besar momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Semakin besar massa atau kecepatan benda, maka semakin besar juga momentumnya. Sedangkan impuls bisa juga didefinisikan sebagai perubahan momentum. Ya, benar. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, untuk minggu depan kalian baca mengenai materi hukum kekekalan momentum ya. Nah, selain itu kalian juga isi yang latihan yang ada di buku kalian yang mengenai momentum dan impuls. Kemudian kalian buat resume mengenai hukum kekekalan momentum ya. Oke, untuk alhamdulillah ya, pelajaran kali ini sudah selesai. Nah, jangan lupa tugasnya ya, kumpulkan. Silakan kumpulkan terlebih dahulu tugasnya. Yang tadi. Nah, jangan lupa ya tugas untuk minggu depan dikerjakan ya. Nah, kalau sudah selesai silakan ketua murid memimpin doanya dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.